diwujudkan dalam kedaulatan negara ketika berhubungan dengan negara lain, atau menjadi teori kedaulatan hukum pada saat menata kehidupan bernegara, di Indonesia misalnya. Dalam pembukaan, pengakuan kedaulatan Tuhan karena menyatakan kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan, pada saat yang sama dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, namun harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Negara-negara modern pada umumnya mengakui dan menerapkan teori kedaulatan rakyat yang membawa konsekuensi dianut sistem demokrasi. Teori kedaulatan rakyat lahir dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan J.J. Rousseau. Perwujudan teori kedaulatan rakyat menjadi dua sistem yang berbeda, yaitu supremasi parlemen dan supremasi konstitusi. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemennya adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Parlemenlah mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, parlemen merupakan lembaga tertinggi di suatu negara sehingga produk parlemen tidak dapat diganggu-gugat termasuk oleh warga negara. Parlemen dapat membuat aturan hukum, termasuk membuat atau mengubah konstitusi dengan cara pembentukan hukum biasa. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua organ negara termasuk parlemen, karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi dibuat melalui mekanisme yang lebih memungkinkan tercapainya perjanjian seluruh warga negara, sedangkan hukum dapat dibuat hanya dengan kesepakatan mayoritas. Mengingat produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, maka dibentuk mekanisme untuk membatalkan hukum atau dibentuk parlemen pada saat bertentangan dengan konstitusi. Tidak heran jika sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 MPR dalam membuat keputusan yang pada prinsipnya berbeda dengan Undang-Undang 1945 tanpa mengubahnya. Hal itu, masa Orde Lama misalnya, dapat dilihat dari ketetapan MPR menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang 1945. Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan MPR tentang referendum yang bertentangan dengan pasal